Entah mengapa ibu melakukan ini. Aku benar-benar bersyukur karena Simbok ada di rumah dan baik-baik saja. Aku sangat histeris dan ketakutan. Dan benar, Simbok di rumah baik-baik saja. Apa maksud ibu? Tapi aku dengar jelas suara Simbok meminta tolong. Simbok baik-baik saja, Non. Tadi ada orang datang buat betulkan kabel telepon. Katanya suruhan, Non, kata Simbok setelah suasana tenang. Karena sejak awal datang, aku tak henti mengisak tangis mengkhawatirkan sosoknya. Sama sekali aku gak suruh siapapun, Mbok. Lagian gak ada masalah dengan telepon rumah. Tapi aku beneran bahagia, Mbok, baik-baik saja. Kembali ku peluk wanita parubaya berbobot sekitar 67 kg itu dengan haru. Arjuna sudah pergi. Dia tadi datang untuk menyelamatkanku. Dan ternyata ibu sengaja ingin menjebak untuk mendapatkan uang dariku. Mungkin ia juga akan curi mobilku. Ya Tuhan, kini aku sudah diantar ke kamar oleh Simbok dan Bi Atun. Mereka sangat panik. Katanya ada Ferry datang dan memberitahu kalau aku memanggil-manggilnya. Pun aku tak ada kabar. Untungnya Arjuna cepat datang dan bebaskan aku dari sandraan mereka. Baru saja aku disekap dan Arjuna datang. Tapi dia tahu dari mana aku ada di sana. Ferry juga datang. Pasti dia diberitahu oleh Arjuna kalau aku diculik dan sedang dalam bahaya. Anak itu tadi kuhubungi, tapi tak diangkat. Dua kakak beradik yang penuh tanda tanya. Setengah jam kemudian, terdengar deru mobil masuk ke halaman rumah. Aku cek lewat jendela, dan ternyata yang datang adalah mobilku dan mobil Ferry. Dia yang bawa mobilku. Ya, aku sampai lupa. Dia turun juga disusul anak buahnya yang turun dari mobilku. Di sana terlihat Ferry memasang wajah lesu sekali. Dia pasti capek dan menyesal telah menolongku keduluan oleh Arjuna. Dia orangnya kan seperti itu. Beberapa menit berlalu, terdengar suara langkah kaki. Dari ketukannya, itu suara Simbok. Krek. Ia juga coba buka pintu, namun sengaja aku kunci. Tak ada lagi percobaan membuka pintu. Sepertinya Simbok balik lagi. Ia hanya memastikan kalau aku masih istirahat. Nampaknya Ferry masuk ke dalam rumah. Aku tak melihatnya karena terhalang oleh kanopi. Malas juga untuk bertemu orang hari ini. Letih, lelah dan masih shock berat. Tak lama terdengar lagi deru mobil. Dan ternyata itu adalah kendaraan Ferry yang meninggalkan rumah. Dia tidak lama. Mungkin Simbok bilang aku masih istirahat. Aneh, dari mana mereka tahu posisiku? Sedangkan ponselku dibuang oleh penjahat tadi ke semak belukar. Sepertinya untuk menghilangkan jejak. Apa Arjuna cari tahu posisi terakhirku dan dia temukan ponselku? Lalu dia lacak keberadaanku lewat alamat yang terpampang di sebuah chat masuk. Tapi aku tidak ke sana. Aku tidak dibawa ke alamat yang dikirimkan. Pusing. Keesokan paginya, hari ini aku tidak akan pergi ke kantor karena masih shock. Sejak tadi malam panggilan dari Arjuna pun aku tolak karena malas bicara. Pantasnya Ferry juga melakukan hal yang sama seperti biasa. Tapi tidak, dia tidak berusaha menghubungiku. Untuk apa juga? Mungkin, pasti niatnya tadi membantuku pun karena terpaksa. Ya ampun, aku baru ingat. Ferry tidak punya nomorku yang ini. Hanya Arjuna yang tahu karena kemarin ia meminta. Sengaja aku keluar kamar untuk menghirup udara segar dan memastikan seluruh asisten rumah tanggaku ada dan tak ada diculik orang. Kedua bola mata ini mencari di mana mereka. Ada. Simbok sedang menyapu. Bi Atun pun sedang mondar-mandir. Syukurlah. Non, sapa Simbok menolehku yang masih berjalan menuruni tangga. Ku jawab dengan senyuman. Non mau ngantor? Tanyanya. Enggak, Mbok, aku masih ingin di rumah. Masih takut rasanya pergi ke kantor. Mengingat sudah 2 kali aku dijahati orang di jalan. Aku menjawab sambil berjalan. Dan kini sudah sampai di lantai dasar berhadapan dengan Simbok. Sarapan dulu ya, Non. Si Atun sudah bikinkan bubur enak buat Non, kata Simbok. Aku pun mengangguk. Ayo, ia mengisyaratkanku untuk duduk di meja makan. Ini, Non,
Mumpung masih anget, tawar Simbok setelah aku duduk di kursi. Mulut ini seperti tak nafsu makan. Tapi kalau aku tak makan, takutnya aku sakit dan merepotkan mereka lagi. Setelah kemarin mereka ku buat panik atas drama penculikan itu. Harusnya non sewa jasa bodyguard saja. Simbok khawatir. Ini sudah beberapa kali non kena kejahatan. Alhamdulillah non selalu ada dalam lindungan Gusti. Bicara Simbok dengan nada ketakutan. Aku mengangguk-ngangguk saja. Bukan tak mau, tapi sejak kecil aku selalu dikawal. Dan aku gak mau setelah besar masih saja jadi anak manja. Mbok, mobilku sudah pulang, tanyaku pura-pura. Karena sejak kemarin sore kami tak membahas apapun. Aku termenung di kamar sendiri. Simbok yang masih mondar-mandir menyiapkan sarapan pun sejenak diam. Wes, dan Ferry yang antar. Kemarin juga dia pengen nengok si Non, tapi si Non kan masih istirahat. Katanya sudah. Oh, dia gak maksa pengen ketemu, ujarku dengan wajah masih lesu. Tangan menimbang-nimbang segelas susu. Kan tahu Non lagi istirahat, dan Ferry langsung balik saja. Simbok menjawab. Aku pun sudah tak ingin bicara lagi. Menunduk saja sambil kini mengucek bubur dengan sendok. Ingin makan tapi serasa tak ingin menelan. Oh iya Non, dan Ferry yang kemarin datang ke rumah cari Non Aurel. Dia juga katanya cari Simbok. Simbok diculik, padahal Simbok baik-baik saja. Tiba-tiba Simbok angkat bicara lagi. Kedua alisku bertaut. Ferry kemarin kesini? Tanyaku penasaran. Iya, dan Ferry juga bilang kalau kabel telepon dirusak orang saat ia cek. Karena Simbok juga jelaskan semuanya. Ada orang masuk ke rumah pura-pura akan benarkan saluran telepon. Kembali Simbok mengutarakan. Dia tahu dari mana aku diculik. Tanyaku heran lagi. Simbok hanya menggeleng. Lalu Arjuna. Dan Arjuna juga datang ke rumah. Kami kasih tahu kalau Dan Ferry lagi cari Non. Kami juga lagi khawatir dengan keadaan si Non. Dan Arjuna juga panik. Lalu Atun bilang kalau Dan Ferry juga lagi nyari dan sudah tahu alamat penculik yang bawa si Non. Dan Ferry kasih alamatnya. Jadi yang tahu aku diculik duluan itu Ferry. Dia juga tahu letakku dibawa oleh penjahat itu. Simbok mengangguk. Aneh, dari mana dia tahu? Jadi Ferry pergi duluan. Selidikku. Kembali Simbok mengangguk. Tapi kok Arjuna yang nolongin? Harusnya Ferry sampai duluan dong. Simbok menggelengkan kepalanya menanggapi pertanyaanku barusan. Mungkin si Ferry nggak niat nolongin karena sudah kasih tahu si Arjuna di mana letakku. Dia juga tahu dari mana. Aku sama sekali tidak bisa dilacak. Apa dia tahu sesuatu? Non mau kemana? Tanya Simbok yang melihatku beranjak saat setelah menyuap 1 sendok bubur buatan Bi Atun. Aku mau keluar, Mbok. Mau ketemu Ferry. Jawabku segera langsung menaiki tangga dan ke kamar untuk berganti baju. Aku ingin menemui Ferry untuk cari tahu semuanya. Bersambung.